Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, Pilpres ini sudah kurang 100 harian, jadi 90 lebih. Jadi kita ini kan sebagai bangsa seharusnya berkaca pada bangsa lain ya. Terutama negara-negara berkembang itu kalau sudah pemilu itu berdarah-darah. Jadi mudah-mudahan kita tidak begitu, walaupun 2019 lalu ada Pilpres dan ya tidak berdarah-darah banget, tetapi sampai ada protes-protes tengkar antara orang tua dengan anak, suami istri bahkan berantem gara-gara beda pilihan. Nah ini kan ya apa namanya, istilahnya apa ya, ya tidak perlulah seperti itu jadi berlebihan ya, Pak Prof. Imam. Padahal tuntunan Islam ini kan juga cukup bagus untuk memahami bahwa persatuan itu penting, bahwa damai itu penting, begitu banyak ditulis dalam Al-Quran dan hadis. Dan oleh karena itu kan seharusnya bangsa kita itu udah dewasa, sudah Pilpres berkali-kali, masa masih begini-begini aja begitu. Jadi udah ada peningkatan. Menurut jenengan itu seperti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemilu ini kan memilih pemimpin, Mas Adit. Iya. Dan pemimpin bangsa Indonesia. Lah, bangsa Indonesia itu kan bangsa yang majemuk, yang sukunya berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, bahasa lokal itu juga berbeda-beda. Karena itu sesungguhnya kalau calon-calon pemimpin itu sudah berasal dari bangsa Indonesia sudah tidak jadi masalah. Apalagi sudah pada penduduk asli semua. Apanya yang perlu lalu dipermasalahkan ya? Itu apanya? Gitu. Karena itu kan kalau sekarang ini kan calonnya kan ya tiga pasangan ya. Capres sama cawapres ya, sudah 3 pasangan. Dan orang-orangnya juga sudah kita kenal gitu kan. Semua sudah terkenal. Dan mereka juga sudah berasal dari beberapa tempat yang berbeda, misalnya Pak Mahfud ya, dari Madura, lalu Pak Ganjar dari Jawa Tengah, Pak Prabowo, siapa yang kenal Pak Prabowo itu? Semua kenal. Kenal. Lalu ada lagi itu anaknya Pak Jokowi itu, Gibran misalnya. Lalu ada lagi satu Pak Anies sama si Pak Mohaimin. Saya kira itu adalah orang-orang yang sudah dikenal semua. Tidak ada yang perlu dipertentangkan, saya kira itu. Karena itu ya kita menganut demokrasi dan sudah sepakat bahwa kita ini berdemokrasi, ya tinggal aja diserahkan kepada masyarakat milih yang mana kan begitu. Tidak perlu secara berlebih-lebihan lalu dibentur-benturkan. Menjelek-jelekan calon lain. Iya itu. Nanti kalau jelekan itu dari sisi agama kan juga tidak boleh. Agama itu sebetulnya harus koreksinya itu kepada diri sendiri. Agama itu memberitahu bahwa kita ini tidak akan bisa memperbaiki orang lain. Jangankan memperbaiki orang lain, memperbaiki keluarga sendiri aja belum tentu bisa. Ya. Jangankan memperbaiki keluarga, memperbaiki istrinya, memperbaiki suaminya, memperbaiki dirinya sendiri saja belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Saya selalu memberikan contoh. Kita ini kan kepengen menjadi orang jujur. Kita ini kepengen menjadi orang sabar. Kita ini menjadi orang ikhlas. Kita ini menjadi orang kasih sayang. Semua orang kan mengatakan itu kan nilai-nilai yang bagus. Terus. Tapi ternyata Mas Habib sendiri kan juga, cobalah ya tidak ada Mas Habib, saya sendiri kan juga belum tentu bisa. Jangankan pada orang lain, pada istri aja kan belum tentu bisa kita ini. Untuk bisa jujur, untuk bisa ikhlas. Nah karena itu agama itu sebenarnya yang disuruh itu untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Baru memperbaiki keluarga, memperbaiki lingkungan gitu kan, memperbaiki bangsa ini gitu kan. Karena itu dalam konteks tadi menjelek-jelekan orang lain itu sebetulnya hal yang tidak dibolehkan. Bertentangan bagaimana dengan akhlak, pengetahuan kita kepada orang lain kan terbatas.
Leres. Pengetahuan kita tentang orang lain terbatas, apalagi kita tidak selalu ketemu, Mas Habib. Lalu cara kita sampai kepada menilai, kan kita pikiran kita juga terbatas, data-data informasi terbatas. Kalau lalu kita gunakan untuk menilai seseorang yang semua serba terbatas itu. Karena itu ya sudah, kita mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah diseleksi oleh orang yang telah berwenang untuk memberikan aturan itu tentang boleh tidaknya orang memilih. Kalau itu sudah bisa kan, kita kan tidak disuruh untuk menilai orang, kita disuruh memilih. Kita itu disuruh dalam pemilihan itu untuk memilih. Susahnya netizen itu kemudian ini kita disuruh untuk memilih, bukan disuruh untuk menjelek-jelekan, kan salah sebetulnya, kan itu kan keliru. Nah, itu kalau menurut saya ya, di situ Mas Habib. Nah, apanya lagi di antara tiga orang ini, dari sisi agama juga sudah semuanya sama, Muslim, semuanya yang bagus, ya. Semuanya bangsa Indonesia, pengalaman memimpin juga cukup semuanya banyak. Sudah punya pengalaman pemimpin. Karena itu kita memang harus berpikir tentang bangsa ini. Bangsa ini bagaimana dituntut oleh internal bangsanya, maupun juga kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Menurut hemat saya begitu. Jadi jangan lalu kalau kita menjelekkan orang yang tidak akan kita pilih, maka orang lain nanti juga akan menjelekkan kepada yang kita pilih, yang kita dukung. Dan nanti tiga-tiganya menjadi jelek semua kan. Nah, tiga-tiganya menjadi jelek semua. Dampaknya luar biasa, konflik gitu. Karena itu sebetulnya kan juga begini Mas Habib. Orang pinter itu kan bukan bisa menjelekkan orang. Orang pinter itu tatkala dia bisa melihat kelebihan orang. Itu kan? Orang pinter itu ketika orang itu bisa melihat kelebihan orang, potensi orang. Nah, itu karena itu kalau orang yang sudah maju, otomatis orang yang tidak lalu terfokus pada menjelekkan orang, melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki, lalu kemudian dikaitkan dengan bagaimana untuk kemajuan bangsa ini. Kan begitu kalau menurut hemat saya itu. Karena itu tidak perlu, tidak perlu harus apalagi zaman sekarang yang sudah zaman terbuka kayak begini Mas Habib. Sekarang ini kan zaman terbuka. Informasi tidak saja datang dari penjelasan dari beberapa pihak, tapi kita membuka Google aja kan sudah membuka Google kan sudah tahu semuanya. Nah ini kalau menurut hemat saya tidak ada cara lain kita menyayangi bangsa Indonesia ini, mencintai bangsa Indonesia ini, yang bangsa ini tidak ingin bertengkar, bangsa ini tidak perlu menjelekkan orang lain, tapi bangsa ini bagaimana diajak cerdas untuk melihat semua punya kelebihan gitu kan. Dari berbagai kelebihan itu mana yang dipilih. Kalau menurut saya begitu. Dan di Islam kan sudah jelas, Prof. Imam. Jadi yang akan terpilih itu kan nanti sudah tercatat. Artinya sudah insya Allah kalau takdirnya Allah yang dipilih A, ya itu kan kadang-kadang melalui jalan apapun tetap. Iya, itu tentu seperti dalam itu Mas surat Habib. Itu ya. Dalam Islam itu kan kita ini sebetulnya kan punya kemampuan apa-apa. Nah, itu tentang kekuasaan, tentang bagaimana kehidupan ini. Kalau kita beragama itu jangan merasa kita ini paling hebat, yang bisa menentukan segala-galanya. Tidak. Di atas kita ini sebenarnya lemah. Jadi nanti ada keputusan Allah itu, keputusan Tuhan itu Mas Habib. Seharusnya tawakal aja gitu. Iya, jadi proses dilalui proses. Lalu kita bersikap yang sebaik-baiknya. Kita mesti harus menjaga diri kita ini harus menjadi yang terbaik, jangan dicerumuskan diri kita itu kepada kerusakan. Termasuk di dalam memilih pemimpin yang akan datang ini. Sebab juga begini Mas Habib,
bahwa bangsa yang sebesar ini ya, ada hampir 300 juta kan penduduk kita ini, bahwa nasibnya itu bukan ditentukan oleh pemimpinnya itu, tapi juga ditentukan oleh yang dipimpin. Pemimpin kita itu yang juga apalagi di alam demokrasi kayak begini ini, pemimpinnya sehebat apapun itu kan, kalau yang dipimpin itu lalu bertengkar misalnya, konflik, suka diadu domba gitu kan, maka juga yang diperoleh pemimpin sehebat apapun itu hasilnya juga tidak maksimal. Karena itu kalau menurut hemat saya, ya ayolah bangsa ini kita merasa bertanggung jawab sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang menurut kita terbaik, tanpa menjelek-jelekan orang lain, gitu, tanpa merendahkan orang lain. Itu kalau menurut hemat saya caranya adalah seperti itu. Dan itu harus dimulai dari yang atas. Ya, contoh-contoh. Tentu memang bangsa ini kumpulan apapun mesti harus ada yang ditiru. Nah, yang ditiru itu siapa? Yang ditiru itu biasanya orang tua, Mas Hakim, agamawan itu kan. Karena itu agamawan juga agamawan punya peran dan tanggung jawab yang bagus gitu kan. Agamawan harus memegangi nilai-nilai agamanya itu. Jangan lalu agamawan malah justru ngompori. Itu jadi di negeri ini harus ada orang tua jadinya. Harus ada orang tua yang bisa didengarkan suaranya bagaimana, dan kedamaian, ketentraman itu menjadi, ya tentu karena namanya permainan gitu kan. Politik itu kan permainan sebetulnya. Orang bermain itu orientasinya selalu ingin menang. Dan lalu kalau menggunakan hawa nafsu untuk meraih menang itu menggunakan dengan berbagai macam cara kan, gitu kan. Pokoknya menang gitu kan. Tapi hawa nafsu ini harus bisa dikendalikan dengan sifat-sifat propetik, sifat-sifat kenabian, ialah sidik, amanah, tabligh, dan patonah ini. Karena itu kalau saya bicara tentang agama, masyarakat kita ini masyarakat religius. Di situ ada kiai, ada ustadz, ada alim ulama, di situ ada pendeta, di situ ada bedende, di situ ada romo. Nah, mereka harus menjagalah umatnya masing-masing. Itu jangan malah mengompori, ngajak membenci dengan ayat-ayat kan, ngajak membenci kelompok yang lain itu tidak boleh gitu kan. Ayat-ayat bahwa agama datang itu untuk menghindari kebencian, jangan sampai ketika kita berdakwah membina umat malah justru umat membuat itu kerusakan, pulang dari pengajian misalnya malah justru bisa membenci kelompok lain, siapapun orangnya itu. Itu saya kira itu Mas Habib, kita berdoalah, kita ajak semampu kita, menurut kemampuan kita, kewenangan kita, bagaimana agar pemilihan umum ini bisa berjalan dengan damai, berjalan lancar, lalu bangsa ini tetap utuh, sebab bangsa yang majemuk ini kalau tidak dirawat oleh semua kita, iman. Saya kira itu Mas Habib. Matur nuwun sangat. Monggo mudah-mudahan penonton kami memahami hal ini. Jadi tolonglah, silakanlah bersaing, tetapi jangan bertanding. Gitu. Beda antara bersaing dengan bertanding, ini kan beda. Bertanding itu mesti konflik gitu. Nah ini kita hindari supaya bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang bersatu. Dan setelah Pilpres nanti kembali lagi kepada asalnya, yaitu bangsa yang satu. Kalah menangnya itu kalah menang dalam masyarakat yang berpancasila, Mas Habib. Jangan kalah menang dalam konteks bertinju. Kalau orang bertinju, lawannya kalah kalau mati kan. Kalau KO lalu mati itu menang dia. Tapi kalau dalam konteks beragama tidak begitu. Disebut menang manakala dia berhasil
menjadikan orang lain lebih baik, lebih kaya, lebih makmur. Itu menang dalam konteks jiwa pribadi Islam, berpancasila beragama. Matur nuwun sangat Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi?